saya sudah bisa ditindaklanjuti untuk ujian seminar hasil. Ya Bu Sinta ya, saya lihat sudah bisa ya. Karena terus terang aja Ibu Bapak sekalian, proses-proses untuk ujian-ujian ini, prodi itu terminal yang terakhir untuk melihat performa secara keseluruhan. Saya ambil contoh, ada satu mahasiswa yang mau menguji seminar hasil, saya tolak karena kaidah dan prinsip-prinsip di dalam penulisan disertasi untuk kepentingan seminar hasil jauh dari parameter. Jadi kami minta direvisi lagi, dan yang benar-benar siap kita dorong untuk terus mengikuti tahapan-tahapannya. Itu sebagai pengantar, dan dalam kesempatan ini saya akan memimpin ujian ini dengan judul Inovasi Penanganan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Secara keseluruhan, saya kira nanti saya akan memimpin ujian ini, dan kami akan mencermati semuanya untuk kepentingan dan efisien waktu. Saya persilakan Bu Sinta untuk berdoa dulu, kemudian setelah itu mempersiapkan share screen untuk presentasi, waktu kurang lebih 20 menit. Begitu Pak Kasuli ya? Ya, begitu. Silakan Bu Sinta. Recording in progress. Seminar hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar hasil penelitian disertasi Inovasi Penanganan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Dengan studi implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Pidi nomor 77 tahun 2017 tentang penurunan stunting. Fenomena atau isu yang ada di Kabupaten Pidi yaitu tahun 2018 terdapat 557 orang dari 35.235 balita atau 1,5% anak di Kabupaten Pidi menderita stunting. Di tahun 2019 terdapat perlonjakan yaitu 267 orang dari 37.039 balita atau 7,1% menderita stunting. Sedangkan di tahun 2020 terdapat penurunan yaitu 962 orang dari 37.044 balita atau sekitar 2,5% anak balita di Kabupaten Pidi menderita stunting. Sedangkan di Kampung Ara di tahun 2017 terdapat 13 kasus penderita stunting dan menurun di tahun 2019 menjadi 4 kasus, dan di tahun 2020 tidak ada lagi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana inovasi penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, berdasarkan Peraturan Bupati Pidi nomor 7 tahun 2017 tentang penurunan stunting. Yang kedua, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam inovasi penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Bupati Pidi nomor 77 tahun 2017 tentang penurunan stunting. Paradigma penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan komparatif. Analisa yang digunakan yaitu interaktif, Myers, Haberman, dan Saldana. Sedangkan teori utama dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dengan teori pendukung yaitu teori inovasi kebijakan, teori pemberdayaan masyarakat, teori sumber daya manusia, teori sosiologi kesehatan.
Teori sosial yang relevan yaitu teori perilaku. Fokus penelitian yaitu inovasi penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Arab, Kecamatan Kepulauan Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang penanganan stunting dengan dimensi A. Mekanisme dan prosedur dengan kategori sosialisasi program, dan kedua penanganan stunting. Dimensi kedua yaitu koordinasi dalam kerangka governance dengan kategori pemerintah dan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat dalam inovasi penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Arab, Kecamatan Kepulauan Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, berdasarkan Peraturan Bupati Pidi Nomor 77 Tahun 2007 tentang penurunan stunting. Dengan dimensi faktor pendorong yaitu eksternal dan internal, dan faktor penghambat internal dan eksternal. Penilaian ini dianggap spesifik karena Kampung Ara tersebut sukses menurunkan angka stunting pada balita, yaitu pada tahun 2017 terdapat 13 kasus stunting di kampung tersebut dan menurun menjadi 4 kasus tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak ada lagi. Hal signifikan tersebut tidak terjadi pada kampung lain di Kabupaten Pidi, seperti yang terjadi di Kampung Menasa Panas, Kecamatan Piro Trusep, Kabupaten Pidi, yang angka stuntingnya tetap stagnan dari 2017 sampai dengan tahun 2020, yaitu tetap 3 orang. Walaupun sudah mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting dengan standar yang ada. Penelitian tentang inovasi penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat di Kampung Ara ini dianggap unik dengan pertimbangan bahwa berbeda dengan fenomena yang terjadi secara umum di Kabupaten Pidi dengan adanya kurva naik turun atau stagnan. Angka kejadian kasus stunting di kampung tersebut sukses menurunkan angka stunting pada balita setiap tahunnya. Penelitian ini dianggap menarik karena mampu membangun spesifikasi terhadap perubahan-perubahan secara signifikan melalui inovasi implementasi kebijakan penurunan stunting, sehingga pemerintah kampung lain di Kabupaten Pidi menaruh perhatian untuk mencontoh fenomena yang terjadi di kampung tersebut. Analisis data pada penelitian ini memakai analisis interaktif yaitu MICE, Haberman, dan Saldana. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan digabung menjadi triangulasi. Sedangkan kondensasi data yaitu reduksi data, menyeleksi data, mengelompokkan, dan membuat ringkasan. Untuk display data disajikan melalui narasi, visual, gambar, ataupun tabel. Untuk penarikan kesimpulan, peneliti membandingkan hasil penelitian dengan teori yang telah ada, apakah hasil penelitian tersebut membenarkan atau justru menyangkal terhadap teori atau data yang telah ada. Untuk teknik keabsahan data, peneliti memakai derajat kepercayaan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketentuan triangulasi, member checking. Kemudian kepastian dengan menggunakan auditor pembanding apakah data yang didapat adalah benar ataupun menyimpang. Kemudian peneliti mengambil transferability, yaitu mencari konteks kesamaan dengan informan sampel tentang data yang telah ada tanpa mengesampingkan kekeliruan bila ada yang lebih cocok dengan situasi tersebut. Kemudian peneliti mengambil keabsahan data menggunakan dependability, reliabilitas, dengan identifikasi nilai dari asumsi dan menghindari bias personal dengan menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, sehingga dapat dijadikan sebagai tafsiran ataupun kesimpulan. Pemaduan temuan penelitian menjadi kesimpulan utama. Hasil pengumpulan data, wawancara, observasi, studi, dokumentasi, dan triangulasi dikumpulkan sehingga dibuat menjadi kesimpulan kategori dan kesimpulan dimensi. Kemudian kesimpulan dimensi tersebut dicari temuan-temuannya sehingga mendapatkan proposisi minor. Dari proposisi minor tersebut, peneliti mendapatkan proposisi mayor.
Kemudian dibuatlah kesimpulan utamanya. Pembahasan hasil penelitian. Pada dimensi mekanisme dan prosedur, peneliti mendapatkan 13 temuan, sehingga mendapatkan proposisi pertama yaitu mekanisme dan prosedur penanganan stunting di Kampung Arah ditetapkan Tanjung Kabupaten Pidi Provinsi Aceh sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pidi Nomor 77 Tahun 2017 tentang penurunan stunting. Namun mereka melakukan inovasi dengan mendirikan rumah gizi kampung dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor pelaksananya dengan dibantu oleh pihak terkait. Untuk dimensi koordinasi dalam kerangka governance, peneliti mendapatkan 8 temuan hingga mendapatkan proposisi yaitu adanya koordinasi dalam kerangka governance tentang inovasi penanganan stunting Kampung Arah, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi berdasarkan Peraturan Bupati Pidi Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan stunting antar lintas sektor maupun masyarakat yang berperan sesuai dengan bidang dan sumber daya masing-masing dalam mensukseskan kegiatan penurunan stunting di rumah gizi tersebut, walaupun belum semua pihak yang bertanggung jawab terlibat dalam kegiatan ini. Pada dimensi faktor pendorong, peneliti mendapatkan 3 temuan, yaitu adanya kasus stunting menjadi faktor pendorong dalam menimbulkan motivasi bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan penurunan stunting di Kampung Arah serta didukung oleh sumber daya manusia dan dana. Untuk faktor penghambat, peneliti menemukan 2 temuan sehingga mendapat proposisi yaitu kurangi pengetahuan mengenai stunting, sumber manusia yang masih kurangnya partisipasi pemerintah kampung, persepsi keliru yang beredar di masyarakat serta belum mengerti tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat menjadi faktor penghambat pada program penurunan stunting di Kampung Arah, ditambah dengan adanya faktor kesehatan lingkungan yang buruk. Sehingga didapatkanlah profesi mayor yaitu inovasi dari sebuah kebijakan dapat memberikan hasil yang sangat signifikan bila didorong dengan adanya koordinasi dalam kerangka governance, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang ada serta disesuaikan dengan sosio budaya setempat tanpa mengabaikan tindakan solusi terhadap faktor penghambatnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Pada inovasi penanganan stunting di Kampung Arah, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Bupati Pidi Nomor 77 Tahun 2017 tentang stunting, maka didapatkan bahwa mekanisme dan prosedur penanganan stunting di Kampung Arah, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pidi Nomor 77 Tahun 2017 tentang penurunan stunting. Namun mereka melakukan inovasi dengan mendirikan rumah gizi kampung dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor pelaksananya dengan dibantu oleh pihak terkait. Yang kedua, adanya koordinasi dalam kerangka governance tentang inovasi penanganan stunting di Kampung Arah, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang penurunan stunting, yaitu antar lintas sektor maupun masyarakat yang berperan sesuai dengan bidang sumber daya masing-masing dalam mensukseskan kegiatan penurunan stunting di rumah gizi kampung. Walaupun belum semua pihak yang bertanggung jawab terlibat dalam kegiatan ini. Untuk faktor pendorong dan faktor penghambat dalam inovasi penanganan stunting di Kampung Arah, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, berdasarkan Peraturan Bupati Pidi Nomor 77 Tahun 2017 tentang penurunan stunting, didapatkan bahwa adanya kasus stunting menjadi faktor pendorong dalam menimbulkan motivasi bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan penurunan stunting di Kampung Arah, serta didukung oleh sumber daya manusia dan dana. Kurangnya pengetahuan mengetahui stunting, sumber daya manusia yang masih kurangnya partisipasi pemerintah kampung, persepsi keliru yang beredar di masyarakat, serta belum mengerti tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, menjadi faktor penghambat pada program penurunan stunting di Kampung Arah, ditambah dengan adanya faktor kesehatan lingkungan yang buruk. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan saran
pada beberapa kelompok sasaran, yaitu pertama kelompok primer bagi rumah tangga yang anggota keluarganya berada dalam 1000 hari pertama kelahiran, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui, serta ibu dengan anak balita 0 sampai 23 bulan, yaitu agar dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada bagi seluruh anggota keluarganya, agar dapat memperbaiki pola makan maupun pola asuh bagi anggota keluarganya, serta dapat meningkatkan kebersihan diri dan lingkungannya. Bagi tenaga kesehatan baik bidan maupun sanitarian, tenaga gizi dan dokter, perawat maupun kader kesehatan, agar dapat ikut aktif dalam melakukan upaya pencegahan stunting melalui kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, agar dapat melakukan kegiatan konseling dalam rangka pencegahan stunting melalui kegiatan home visit, pelayanan di posyandu dan di institusi pelayanan kesehatan. Bagi kelompok sekunder, yaitu wanita dengan usia subur, remaja dan pengasuh anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan organisasi dalam masyarakat, agar dapat ikut mencegah terjadinya stunting yang dimulai dari usia remaja dan calon ibu dengan adanya dukungan suami maupun keluarga. Dan kemudian agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan stunting. Untuk kelompok tersier, yaitu pemangku kebijakan di tingkat kabupaten, peneliti menyarankan agar dapat meningkatkan komitmen pimpinan daerah serta meningkatkan sinergitas antara organisasi perangkat daerah dalam kegiatan pencegahan stunting, dan agar dapat memastikan implementasi kebijakan yang telah ada dengan menindaklanjuti penguatan berbagai program penurunan stunting sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Untuk pemerintahan desa atau kampung, agar dapat memastikan implementasi kebijakan yang telah ada dengan meningkatkan komitmen pimpinan desa atau kampung, meningkatkan partisipasi masyarakat, penguatan terhadap berbagai penurunan stunting dengan memanfaatkan dana desa atau kampung, serta memastikan kegiatan tersebut telah diterima oleh sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada teori Edward III, temuan-temuan yang didapatkan pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Pada aspek komunikasi, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting kampung arah ditunjang oleh sosialisasi dan penyuluhan kesehatan untuk kelompok maupun perseorangan, dibantu oleh media komunikasi, informasi, edukasi, dan kit, dan dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit. Untuk aspek sumber-sumber, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di kampung arah didukung oleh adanya sumber dana dari pemerintah kampung dan pihak terkait lainnya seperti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi, PKK Provinsi Aceh, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidi, DP3AKB, serta sumber daya manusia yang belum handal. Untuk aspek sikap, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di kampung arah didukung oleh peningkatan kapasitas dan penguatan masyarakat mengenai stunting dari pihak terkait, sehingga timbul rasa kepedulian untuk ikut berpartisipasi dalam penanganannya. Dari aspek struktur birokrasi, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di kampung arah didukung oleh adanya kegiatan koordinasi dalam kerangka governance dengan melibatkan beberapa dinas terkait, masyarakat, dan kelompok peduli lainnya. Walaupun tidak semua pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan stunting di Kabupaten Pidi ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, temuan disertasi ini mampu menghasilkan pemikiran bahwa dari 4 aspek yang dinyatakan pada teori Edward III, ternyata pada aspek sumber daya tidak signifikan berkontribusi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di kampung arah. Sebab justru dengan adanya inovasi terkait implementasi kebijakan dalam bentuk penguatan kapasitas atau pengetahuan masyarakat, maka aspek sumber daya memiliki daya yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan. Inovasi seperti dimaksudkan sehingga memberikan keyakinan pada peneliti bahwa pemberdayaan masyarakat sangat relevan untuk dikembangkan, khususnya pada kebijakan-kebijakan yang orientasinya membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara masif. Implikasi
implikasi praktis dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian ini, maka implikasi praktis bagi pemerintah Kabupaten Pidi dan pihak terkait diharapkan agar dapat merekomendasikan kegiatan rumpung isi gampung di setiap gampung yang ada di Kabupaten Pidi dengan memusatkan perhatian baik dari segi pembinaan dan penguatan pelembagaannya, pendanaan maupun penguatan sumber daya manusianya. Sehingga tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Pidi tahun 2017 tentang penurunan stunting dapat memberikan hasil yang diinginkan. Demikianlah presentasi kita. Sudah, Bu Sinta sudah. sudah, sudah selesai. Baik. Ibu Bapak sekalian, Dewan Penguji, saudara promotor, saya menyapa dulu yang sudah bergabung, Profesor Dr. Safi'i. Prof. Safi'i, terima kasih Prof sudah bisa bergabung. Terima kasih Prof. Safi'i. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kita mulai lagi Pak Safi'i. Ya. Oke, Mulai pemanasan lagi. baca Prof. Ya, sama-sama. Sudah dipresentasikan oleh Ibu Sinta Oktarina tadi secara keseluruhan, dan Bu Sinta sudah memegang buku pedoman disertasi ya. Sudah, dan sebagian sudah diikuti, tapi nanti coba dibaca lagi secara mendalam mengenai panduan-panduan dalam pedoman disertasi. Dan secara keseluruhan tadi kita bisa menangkap hasil penelitian untuk disertasi mengenai inovasi penanganan stunting ya, berbasis pemberdayaan masyarakat. Sekarang giliran kita akan mendalami atau mencoba mencermati apa-apa yang sudah diungkap oleh Ibu Sinta. Walaupun tadi saya secara keseluruhan, kalau saya merangkum, struktur dari presentasi tadi belum ditangkap secara utuh ya, masih lompat-lompat. Mudah-mudahan dalam diskusi ini nanti teman-teman akan memberi masukan sehingga alur daripada apa yang ditulis itu betul-betul mempunyai struktur yang jelas, konstruksi yang mengalur, dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari disertasi ini. Saya awali dari Dr. Jainur Rosikin. Sebelumnya saya ingatkan dulu kepada kita masing-masing sudah dikirim Google Form di email masing-masing untuk diberikan catatan, nilai, dan seterusnya. Nanti email masing-masing sudah ada Google Form. Silakan Pak Jainur. Iya Pak Prof, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam. Jelaskah suara saya? Sangat jelas. Ya. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Sinta yang sudah mengawali tentang seminar hasil ini dari kelompok mahasiswa yang lain. Kemudian saya yang pertama, Bu Sinta, itu yang abstrak bahasa Inggris, itu nanti ada yang perlu dicek ulang lagi. Cek ulang tentang the result, itu mestinya ada kata yang memerlukan objek, the result of study, gitu. Abstraknya itu nanti ditambahi lagi the result of study, ya. Itu yang perlu diperhatikan di abstrak bahasa Inggris. Kemudian lagi Bu Sinta dalam menulis
disertasi itu harus ada kesesuaian mulai dari awal sampai akhir. Jadi seperti ada kata-kata hari pertama kehidupan, HPK. Itu ada lagi pelaksanaan anggaran itu ada yang kata-kata HPK itu dikurung, kemudian DPA itu tidak dikurung, kemudian ada lagi menyusui dini, IMB, ASI, MPASI, UKBM, MJK, PMT, KB, JKN, PKN, itu nanti sesuaikan. Jadi kata-kata itu dikurung seperti di atas, Baik. dijelaskan terlebih dahulu, kemudian dikurung. Itu jadi saran saya ada kesesuaian mulai dari awal sampai akhir. Baik. Kemudian yang di rumusan masalah itu yang benar bagaimana kata-katanya Bu Sinta? Bagaimana inovasi penanganan. ya, penanganan. Kalau dibalik bagaimana penanganan inovasi, lebih bagus yang mana ya perkiraannya? Kata-kata yang di itu. Bagaimana inovasi sendiri itu diartikan apa Bu Sinta? Inovasi adalah kebaruan dari sesuatu yang sudah terjadi atau berlangsung. Kalau digabung dengan penanganan, kata-kata inovasi itu bagaimana dengan inovasi terus penanganan itu apa enak kata-kata itu ya, apa pas apa kurang pas kalau digabung dengan kata selanjutnya penanganan. Kalau inovasinya ditaruh di setelah penanganan, bagaimana dengan kata-kata terjemahan tadi itu? Bagaimana penanganan Inovasi berpasangan. Mungkin perlu diskusi yang bersama penguji Pak Z. Oh iya. Ya, karena kemarin juga ini didapatkan dari diskusi kita semua. Oh iya. Kita masukkan dari profesor lain juga. Ya. Terus Bu Sinta itu Ya, Pak Z. yang menjadi konsep yang dikatakan masyarakat atau batasan masyarakat itu apa? Apakah 2 orang, apa 3 orang, apa 1 desa, apa 1 kampung gitu? Kalau untuk penelitian ini, masyarakat yang peneliti maksudkan yaitu 1 kampung, yaitu Gampong Arah, khusus Gampong Arah, yang terdiri dari kelompok masyarakat yang terdiri dari individu. Karena konsensus. Iya, lanjut. Dilanjut Bu Sinta. Ya. Jadi konsep dari lokasi penelitian, peneliti mengambil 1 kampung, yaitu 1 desa. Artinya yang masyarakat yang peneliti maksud adalah masyarakat yang menjadi penduduk di kampung tersebut. Iya. Kalau begitu nanti di bab 2 itu nanti konsep masyarakat itu dicantumkan, apa yang disebut masyarakat seperti yang diceritakan Bu Sinta tadi itu. Jadi di sana rupanya yang tentang inovasi sudah diceritakan, penanganan sudah diceritakan, stunting sudah diceritakan, pemberdayaan sudah, masyarakatnya itu belum diceritakan. Nanti dilengkapi saran saya biar tambah bagus disertasi ini. Jadi konsep dari masyarakat itu apa? Definisi dari masyarakat itu apa?
batasan dari masyarakat apa seperti yang diceritakan satu kampung tadi itu. Itu saran saya dilengkapi ya. Nah, kemudian Bu Sinta, Ya, penelitian yang relevan itu Bu Sinta itu ada 15 kalau nggak salah. ya. 15 penelitian yang relevan. 9 yang internasional, yang 6 dari Indonesia yang mendapat pengakuan. Iya, bagus. Nanti kalau memang itu sesuai semua relevan dengan judul inovasi penanganan, cantumkan semuanya. Kalau memang ada yang kurang, dikurangi, di-drop nggak apa-apa. Kemudian dari penelitian Ibu Sinta sendiri, itu cantumkan di nomor 16 itu. Karena Bu Sinta sudah meneliti atau belum? Belum dalam hal ini. Sudah. Kalau sudah meneliti, cantumkan punya penelitiannya Bu Sinta yang nomor 16 sebagai bandingan dari nomor 1, 2, 3 sampai 15 itu. Bu Sinta nomor 16 cantumkan hasilnya apa, hasil garis besarnya apa. Yang Walaupun diikuti jurnal internasional nggak apa-apa, Pak Jen. nggak apa-apa, itu cantumkan di nomor 16-nya punya Bu Sinta. Itu saran saya. Kemudian instrumen penelitian ada berapa Bu Sinta? Instrumen penelitian memakai studi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi. Jadi peneliti menggabungkan empat metode tersebut. Tiga-tiganya jadi triangulasi. Instrumen penelitian ada berapa? Kalau instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Setelah itu instrumen penelitian utama, instrumen utama, ada instrumen apa lagi? Instrumen untuk pengumpulan data. Iya, instrumen bantu. Ya. Namanya instrumen bantu. Itu di disertasi Bu Sinta itu sudah ada, rupanya saya baca, tapi di daftar isi belum tercantum. Nanti di daftar isi cantumkan instrumen penelitian. Ada judul tersendiri begitu, instrumen inti. Kemudian Bu Sinta, Ya. saya sarankan itu temuan penelitian itu kan ada 1 sampai 13. Ya. Kemudian 14 sampai 21. Itu temuan penelitian itu diurut 1 sampai 13, 1 sampai 13, kemudian 14 sampai 21. Saran saya, penelitian itu, hasil penelitian, hasil temuannya itu, temuannya yang 1 sampai 13 itu pisahkan sesuai dengan indikator penelitian. Jadi tidak dijadikan satu begitu, tapi dipisahkan. Baik. Ya, dipisahkan per indikator. Misalnya Dimensi. misalnya faktor pendorong temuannya apa, faktor penghambat temuannya apa. Tidak dicantumkan semua, tidak dirantus semua jadi satu, tapi dipisahkan per indikator. Nah, saran saya nanti pisahkan per indikator itu. Sudah. Itu ya, nanti cek ulang lagi itu karena 1 sampai 13 urut 14 sampai 21. Kalau bisa per indikator. Indikator ada berapa? Indikatornya ada 4. Indikator yang pertama apa? Yang pertamanya adalah kerangka governance. Jadi adanya penanganan stunting dan kerjasama secara kerangka governance. Ada 2. Ya, yang pertama itu yang kerangka governance tadi itu temuannya tentang apa? Tentang penanganan stunting, baik itu dari sumber daya manusianya, baik dari kerjasama lintas sektor, dan untuk badan-badan atau dinas-dinas yang terkait.
baik dari masyarakat dan dinas terkait. Yang kedua, indikator kedua tadi apa? Bukan di bab 3. Jadi untuk dalam dimensi yang pertama adanya mekanisme dan prosedur. Jadi memiliki dua kategori, yaitu tahap sosialisasi dan kegiatan penanganan stunting. Nah, tahap sosialisasi penemuannya apa isinya? Dalam tahap sosialisasi, jadi masyarakat sudah menerima sosialisasi dan pelatihan tentang stunting. Nah, nanti bab 5 itu indikator itu dipisahkan, temuannya itu nomor 1 ini, nomor 1, 2 ini. Jadi itu kan tidak terkumpul menjadi 13 temuan, kemudian 14 sampai 21 gitu. Tapi sendirikan dengan indikator-indikator itu. Itu sudah paham Bu Sinta kan? Sudah paham? Ya. Sebenarnya Iya. semuanya sudah berdasarkan dimensinya, Pak Zen. Iya, dimensi. Jadi per indikator yang saya maksud itu. Indikator itu. Misalkan per indikatornya. Iya, per indikator. Baik. Indikatornya ada 4 ya. Kelompok 4 dari 13 itu masuk kelompok mana, itu sudah ada, tinggal memasukkan, memindahkan aja per indikator. Baik, Pak Zen. Kemudian Bu Sinta saya tanya, Bu Sinta membuat kesimpulan itu dari mana? Kesimpulannya itu dibuat dari kesimpulan yang dimensi atau dari kesimpulan dimensi, kemudian jadikan proposisi minor. Yakin dari itu? Yakin. Iya, jadi kalau membuat kesimpulan, kembalikan kepada the background of study. Jadi rumusan masalah. Rumusan masalah ada berapa? Ada 2 atau 3? Ada 2. Nah, rumusan yang pertama itu membicarakan tentang apa tadi? Inovasi penanganan stunting basis pemberdayaan masyarakat. Nah, nomor 2, apa saja yang mendorong? Faktor pendorong dan faktor penghambat. Iya, jadi yang pertama saran saya tentang inovasi, kembalikan kesimpulan itu pada yang inovasi itu. Jadi bagaimana inovasi penanganannya itu disimpulkan di sana. Yang kedua, tentang apa saja yang mendorong dan menghambat, kesimpulannya apa. Nah, nanti di kesimpulan itu dicek ulang itu. Kembalikan kepada rumusan masalah. Kemudian kalau saran Bu Sinta, saya tanya saran itu munculnya dari mana? Mendapatkan saran itu dari mana? Saran itu didapatkan dari temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan. Jadi apa yang kekurangan yang ada di lapangan, itulah yang membuat kita dapat menyarankan. Ya, yakin begitu? Yakin. Iya, saran itu Bu Sinta bertolak dari kesimpulan. Bu Sinta menyimpulkan misalnya di Kampung Ara misalnya. Kampung Ara ini ada daerah tertentu kekurangan gizi. Nah, itu sarannya kembali ke situ. Hendaknya dari petugas atau pemerintah memberikan gizi kepada daerah yang kekurangan itu. Jadi sarannya begitu. Jadi nggak melompat, itu saya lihat tadi itu melompat itu yang dari kesimpulan dan saran. Jadi urut kesimpulannya itu bertolak dari perumusan masalah, sedangkan saran bertolak dari kesimpulan tadi itu, biar pas. Misalnya anak bayi di Kampung Ara itu malam hari banyak yang menangis. Sarannya apa?
diberi ASI yang sangat cocok, yang sangat diperlukan anak bayi tersebut. Jadi sarannya itu dari kesimpulan tadi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Sita. Ada komentar lagi dari saya? Terima kasih Pak. Sangat Iya. terima kasih. Kalau begitu, terima kasih juga kepada Pak Prof. Bona sebagai Ketua Penguji. Saya serahkan kembali waktunya kepada Pak Prof. Bona. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Jainur Rosikit. Mestinya saya tadi mau minta supaya mengakhiri, tetapi pas ya nyambung dengan waktu yang sudah diatur oleh Dr. Jainur. Apa yang disampaikan Dr. Jainur, Sinta ya, ada beberapa hal, konsep tentang masyarakat, kemudian abstrak itu penulisannya coba dicek lagi, penelitian yang relevan, memasukkan penelitian Sinta sendiri dalam posisi yang akan diteliti. Nah, yang juga saya memberi perhatian khusus apa yang sudah saya komentari di awal tadi, struktur di dalam penulisan setelah dianalisis kemudian diolah, lalu ada berapa tadi temuan, struktur di dalam menguraikan temuan-temuan itu, hubungan dengan fokus, dimensi-dimensi itu masih kesannya kan masih melompat-lompat gitu ya. Kalau itu diperhatikan ya, lihat kembali, itu sudah disampaikan oleh Pak Jainur. Kemudian juga yang nanti kita akan lihat lagi juga sama-sama kekuatan daripada riset ini ada di mana, karena mulai awal tadi belum muncul itu pembahasan terhadap teori utama ya. Lalu novelty-nya apa ya, karena yang ditulis oleh Ibu ini kan inovasi penanganan aspek inovasinya apa ini yang belum kelihatan ya. Nanti kita masih terus pendalaman. Terima kasih Pak Dr. Jainur Rosikit sudah memberikan sejumlah catatan dan nanti akan dicermati ulang oleh Ibu Sinta. Kita lanjut kepada penguji yang berikut. Saya dengan senang hati memberi waktu kepada Profesor Dr. Bambang Satria. Baik, Saudara Sinta Oktarina. Mudah-mudahan Anda bisa mendengar suara saya karena di luar ini hujan deras sehingga saya harus keras berbicara ini. Terima kasih untuk Prof. Bona sebagai Ketua Penguji kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit memulai dari hal-hal yang sederhana, Saudara Sinta Oktarina. Saya hari ini disuruh menguji. Artinya saya lebih banyak menguji. Kalaupun nanti ada saran-saran, itu mungkin perimbangannya sedikit. Dan Anda konsultasikan nanti dengan promotor Anda. Sehingga saran-saran saya nanti akan sedikit, karena saya ditugaskan untuk menguji. Sekarang Anda saya uji. Karena apa? Karena tulisan ini waktu ujian proposal dulu sudah clear dan kelihatannya Anda juga sudah ke lapangan. Dan akhirnya Anda punya disertasi ini. Saudara Sinta Oktarina, saya akan memulai dari judul. Karena saya selalu berbicara masalah judul kalau sudah benar dan lengkap, maka itu akan mengalir itu ke pendahuluan, ke pembahasan sampai kesimpulan. Karena yang sering saya katakan dari judul itu ada benang merah yang tidak boleh terputus. Jangan sampai judulnya begini, pendahuluannya Anda sudah menyimpang, pembahasannya juga menyimpang, sampai kesimpulan tambah menyimpang lagi. Itu tidak boleh terjadi. Nah sekarang saya ingin memperdalam judulmu. Anda telah memilih dengan kata-kata inovasi penanganan stunting. Ya. Sebetulnya tadi juga sudah ditanya dengan
eh, penguji sebelumnya. Kata-kata inovasi di dalam disertasi ini yang saudara pilih, kira-kira menurut Anda bisa terangkan dengan saya, kepada kami. Pilihan kata inovasi dalam kaitan dengan disertasi itu, saya ingin mendengar apa yang Anda inginkan di situ, coba. Jadi bahwa peraturan bupati tentang perubahan stunting ini sebenarnya sudah secara garis besar seluruh Indonesia ada 100 kabupaten memiliki pergub yang sama tentang penurunan stunting dengan mekanisme azas, pilar, dan kemudian adanya kegiatan-kegiatan penunjang seperti gizi sensitif dan gizi spesifik. Jadi peneliti menginginkan adanya yang lebih dari sekedar implementasi kebijakan tersebut, sehingga terpilihlah sebuah desa di Kabupaten Pidi yang memberikan yang melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan kegiatan umum gizi gampong, dan di sanalah yang sebagai wadah masyarakat tersebut untuk melaksanakan implementasi dari peraturan bupati tersebut, dan kemudian memasukkan pemberdayaan masyarakatnya dengan sebagai aktor pelaksana atau dan perencanaan sampai untuk evaluasi maupun Saudara Sinta, saya hanya bertanya singkat sebetulnya. Makna dari inovasi yang saudara pakai dalam disertasi ini, dalam kaitan kira-kira apa yang Anda inginkan? Sehingga Anda menjawab terlalu panjang, sehingga kata inovasi yang saya inginkan untuk Anda sampaikan itu, saya tunggu tidak muncul itu. Jadi kata inovasi dalam disertasi Anda ini, kira-kira apa yang ingin Anda dapatkan untuk bisa sampaikan kepada forum ini? Untuk apa itu? adanya sesuatu hal yang baru. Ya, hanya itu aja. Tolong nanti dikembangkan. Anda sudah memulai dari awal yang baik. Inovasi itu suatu awal yang baru. Kaitkan dengan apa yang ingin Anda tulis dan seterusnya. Ya, ini saya lebih menghargai jawaban Anda yang singkat ini daripada yang panjang itu tadi. Karena saya hanya bertanya inovasi itu apa, kok Anda bercerita terlalu jauh. Itu jangan itu. Baik. Nah, tentunya dalam kaitan dengan kata-kata inovasi, stunting, apa itu? Anda ingin apa yang Anda dapatkan dari kata itu, coba? Stunting ada dari inovasi stunting. Jadi diharapkan adanya hal-hal yang baru dalam kegiatan penurunan stunting yang ada. Ya, itulah yang nanti harus Anda buktikan. Harus Anda jabarkan. Karena Anda sudah diawali dengan harus ada penemuan yang baru loh. Terhadap tulisan Anda. Itu sudah Anda batasi sendiri. Bahwa tulisanmu itu dengan dua kata ini ada mengandung makna yang banyak, makna yang lebar, bahwa Anda harus menemukan penemuan baru. Artinya kalau nanti tidak mendapatkan satu temuan baru yang di akhir, berarti Anda niatmu sudah salah itu. Ada niat begini tidak kamu laksanakan. Itulah yang saya ingin sampaikan kepada Anda tadi. Mulai dari judul, pendahuluan, pembahasan, sampai kesimpulan harus ada benang merah yang tidak boleh terputus. Tolong Anda mengerti itu. Selanjutnya, tentunya Anda punya satu rasa ketertarikan. Karena objek penelitian itu banyak sekali. Tapi pilihan jatuh pada ini. Saya ingin tahu, kira-kira ketertarikan Anda dengan judul yang sudah Anda tulis ini, apa? Itu keinginannya. Dan apakah saudara sudah dapatkan? Karena ini sudah hampir selesai loh. Artinya sudah pada proses hampir akhir. Apa yang Anda inginkan? Dan setelah Anda turun ke lapangan, apakah betul-betul Anda sudah dapatkan? Saya ingin mendapat cerita dari itu. Penelitian ini dilandaskan dengan adanya kasus stunting yang sangat tinggi di Kabupaten Pidi. Dan kemudian hanya ada kampung Arab, cuma satu di kampung di Pidi, cuma ada kampung Arab yang dapat
mensukseskan program penurunan stuntingnya berdasarkan peraturan bupati tentang penurunan stunting. Jadi ketika saya meneliti di lapangan, memang ada inovasi yang mereka lakukan, tidak hanya berdasarkan peraturan bupati tersebut. Jadi inovasi yang mereka ini ingin saya sampaikan kepada kampung-kampung lain bahwa hal itu patut ditiru, bukan hanya mengandalkan implementasi kebijakan yang ada saja. Ya, paling tidak apa yang Anda ucapkan ini harus Anda realisasikan dalam tulisan Anda. Tidak hanya sekedar Anda bisa menjawab apa yang saya tanyakan, tetapi paling tidak ini merupakan catatan Anda harus lanjutkan. Karena yang saya katakan tadi, dari pendahuluan sampai kesimpulan harus ada benang merah yang tidak boleh terputus. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda katakan ini, tolong Anda realisasikan dalam satu bentuk tulisan. Tidak hanya sekedar setelah ujian Anda tidak mempunyai catatan-catatan demi perbaikan tulisan Anda. Baik, lanjut. Di dalam menulis satu disertasi, kita ini terikat pada satu teori-teori untuk mendukung agar disertasimu itu menjadi sempurna, agar disertasimu itu ada relevansinya dengan Anda yang tulis. Lah, Anda telah memilih ada satu teori-teori utama dan teori-teori pendukung. Aku ingin mendapatkan satu informasi dari Anda. Karena di situ ngambang. Tidak jelas Anda tunjuk. Teori utama saya adalah ini. Teori pendukung saya adalah ini. Saya ingin tanya. Teori utama yang Anda pakai sebagai pisau analisa di dalam membuat tulisan ini apa? Coba dan terangkan relevansinya menurut Anda kepada saya. Teori utama yang peneliti ambil dalam pendidikan ini adalah teori implementasi kebijakan publik. Karena peneliti meneliti tentang implementasi kebijakan berdasarkan peraturan Bupati PD nomor 7 tahun 2017 tentang penurunan stunting. Sedangkan teori pendukung yang peneliti ambil yaitu teori inovasi kebijakan, kemudian teori dayaan masyarakat, kemudian teori sumber daya dan sosiologi kesehatan. Dan Ya. tentunya teori Ya, saya sudah baca itu. Tetapi lebih daripada itu, saya akan ingin pesan kepada Anda. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda mengerti? Paling tidak gambaran kasar tentang isi teori, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang sumber daya manusia, tentang perilaku sosial, tentang sosiologi kesehatan. Paling tidak Anda punya gambaran kasar tentang itu. Siapa tahu nanti ada yang tanya, karena ini sebagai satu teori yang Anda pakai dalam kaitan dengan tulisan Anda. Jadi jangan sampai hanya sekedar menulis tetapi Anda tidak menguasai. Walaupun tidak harus menguasai keseluruhannya, tetapi Anda punya tanggung jawab moral untuk memantau tentang teori-teori itu. Baik, sekarang saya ingin menyarankan. Di dalam daftar pustaka itu saya hitung ada 46 yang ada tulis jumlahnya. Saya ingin memesankan kepada Anda, tolong pertama paling tidak Anda mengerti isinya. Walaupun tidak harus membaca seluruhnya. Terlalu ideal kalau bisa membaca. Tapi ngerti. Untuk apa? Untuk agar dapat Anda tahu, oh ini ada relevansinya. Tetap saya pertahankan. Untuk saya tulis di sini. Oh ini terlalu jauh ini. Tidak ada relevansinya. Buang aja. Lebih baik agak kurus sedikit. Tetapi ada relevansinya semua. Daripada banyak sekali literatur-literatur yang Anda pakai. Tetapi sebetulnya hanya untuk mempertebal dari disertasi Anda. Buatlah teori-teori, literatur-literatur betul-betul ada relevansinya. Ya. Saya yakin Anda tidak terlalu sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sambil jalan, nanti kalau ada temuan-temuan, saya akan kirimkan atau mungkin saya akan sampaikan kepada Anda dan Anda dapat dipakai sebagai satu bekal untuk mengkonsultasikan kepada promotor Anda dan co-promotor Anda. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bapak Ketua Penguji Prof. Bona. Saya sudah melaksanakan tugas saya dan itulah yang bisa kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Prof. Bambang Satria yang sudah menyampaikan sejumlah catatan penting kemarin, walaupun dalam perjalanan dari Tulung Agung ke Malang masih sempat mencermati, membaca, berkomunikasi dengan saya, dan walaupun masih mampir makan di Blitar, saya lihat itu masih sempat juga ya. Terima kasih Pak Prof. Bambang ya. Masukan-masukan ya, ada yang terganggu ya. Saya juga masih nanti akan saya lihat juga konsep awal yang tadi Pak Prof. Bambang menanyakan inovasi. Tidak keluar-keluar tadi, Pak Bambang mengejar terus tapi belum keluar-keluar. Apa maksudnya inovasi di sini ya? Penjelasannya nanti coba dilihat lagi ya. Ini saya kira prinsip yang dikonfirmasikan oleh Prof. Bambang Satria untuk diperjelas betul ya. Apakah ini berupa temuan ya? Berupa temuan, lalu kemudian juga mengenai teori utama tadi Bu Sinta sudah sampaikan teori implementasi kebijakan publik, tetapi teorinya siapa tadi sudah dijelaskan ya? Edward siapa? Edward 3. Yes. Edward Junior 3, lengkap. Baik. Lengkap itu ya. Kemudian juga penggunaan teori-teori yang relevan. Memang konsistensi dari Prof. Bambang itu betul-betul mengawal. Sekali menggunakan teori-teori sosial yang relevan itu, bagaimana implementasi atau penggunaannya harus dipertanggungjawabkan betul ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Bambang ya. Dan hal-hal lain ya, beliau akan memberi catatan khusus kepada Bu Sinta untuk nanti mencermati kembali. Selanjutnya bisa dikonsul kepada promotor dan co-promotornya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Minum dulu, Bu Sinta, kelihatan tegang dari tadi. Saya lihat tegang. Sedang jatuh cinta, Prof. Saya tegang gimana? Ya. Belum kelihatan cerah itu ya. Nanti akan dicerahkan oleh Pak Catur, co-promotornya. Terima kasih Prof. Bambang. Kita lanjut. Saya ingin ke Prof. Safi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Dalam Bapak Ibu sekalian, saudara saudari Sinta Karina. Ya. Iya, Selamat ketemu lagi. Ya.